Ada satu ayat di Kejadian 16, dia katakan begini, engkau adalah Allah El Roy. Allah El Roy itu artinya Allah yang melihat aku. Mungkin kita berpikir gini, siapa sih saya? Dari sekian juta orang Kristen, anak Tuhan yang disebut. Emangnya segitu detailnya Tuhan perhatikan saya? Kita menyembah sosok pribadi yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dan semua anak-anaknya diperhatikan detail sama dia. Pernahkah Anda merasa Tuhan terlalu sibuk untuk urusan kecil Anda? Pastor Billy Lantang mengingatkan kita bahwa seringkali kita menunggu keajaiban besar, padahal Tuhan sedang menyapa kita lewat segelas air kelapa dingin. Shalom semua, kembali lagi di channel Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Pastor Billy Lantang berpesan mengenai betapa singkatnya hidup manusia. Beliau menekankan pentingnya memberikan yang terbaik di sisa usia dan belajar melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil, seperti melalui kesaksian tentang air kelapa hijau serta pengenalan akan Tuhan sebagai El Roy, Allah yang melihat setiap detail hidup kita. Sebelum kita lebih dalam belajar akan firman Tuhan hari ini, tolong bantu kami dengan like, comment, subscribe. Let's go! Saya bilang sama Pak Fosi, saya senang kalau ke Semarang. Saya udah keliling Indonesia, kalau di Pulau Jawa ini kota favorit saya Semarang. Saya udah dari ujung ke ujung. Kenapa saya suka Semarang? Karena mungkin yang tinggal di sini udah biasa aja. Semarang tuh bagus loh. Karena yang biasa udah tinggal di sini udah gak sadar toh. Contoh ya, saya kasih tahu. Tadi waktu saya mendarat, saya nggak mendarat dari arah laut, saya mendarat dari arah kota. Berbukit-bukit loh kotanya. Di Jakarta mana ada, flat. Surabaya flat. Semarang begini-begini. Wah. Dikit-dikit jalan ke atas dikit bisa lihat kota. Jakarta 2 jam ke puncak. Ayo. Lihat kota nggak bisa. Semarang makanya indah. Kota tua the best buat saya. Saya udah pergi ke kota tua di banyak kota di Indonesia. The best Semarang. The best. Mau tahu satu lagi yang the best siapa? Mau tahu? Kan udah tinggal sini udah nggak berasa soalnya. Airport di Indonesia yang ukuran paling besar cuma Soekarno-Hatta. Ukuran kedua terbesar yang namanya mid-size airport bagi saya the best. Airport Ahmad Yani. Paling bagus. Bagus banget. By the way, saya lagi kampanye, saya akan menjadi gubernur Jawa Barat. Beneran, tapi beneran. Tadi saya dijemput Babe, saya bilang, airport Semarang itu keren banget. Saya tuh kalau masuk airport ya, apalagi udah mau pulang, itu udah kayak, saya pernah bilang sama istri saya, udah kayak Changi kecil gitu. Airport Changi di karpet semuanya, dan teduh bagus, bersih banget. Keren banget lah pokoknya Semarang tuh. Udah gitu banyak babi lagi di sini, aduh luar biasa. Berbahagialah engkau yang tinggal di Semarang. Tadi saya di hotel saya dari gym dari atas saya lihat kotanya gitu ya. Emang keren banget nih kotanya, bagus gitu. Gedungnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu, pas gitu semuanya. Gitu. Saya tadi videoin, saya kasih ke grup keluarga, saya bilang, emang kota ini indah memang, bagus. Oke, kita mau bahas firman Tuhan. Kemarin tanggal 31 Desember, kami kumpul-kumpul di rumah karena mau ada, biasanya kalau tanggal 31 itu kami perjamuan kudus. Dan kita lagi kumpul-kumpul di rumah, makan malam di rumah sama teman-teman, sama keluarga. Tiba-tiba di jam 7 malam seorang teman saya dapat telepon dari adiknya. Dan kami semuanya terdiam karena mendengar suara dia agak cukup keras. Karena dia mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan. Adiknya kasih tahu dia bahwa papanya dia baru meninggal. Papanya tidur sore dan gak bangun lagi kena serangan jantung. Jadi teman saya ini kami langsung ya moodnya tuh lagi senang-senang gitu, lagi mau menyambut tahun baru gitu ya. Kita biasanya makan malam, terus kita kemudian ibadah singkat di rumah, kita perjamuan kudus, kita sama-sama teman-teman lah biasanya sama keluarga. Akhirnya dia pergi, dia izin. Dan dia bilang di malam hari itu waktu dia mandikan jenazah papanya, dia dengar petasan di luar. Dia bilang, itu ya, bisa hidup itu bisa langsung berubah dengan sekejap gitu. Dia lagi siap-siap mau tahun baru, lagi mau senang-senang gitu ya. Tiba-tiba dia sadar bahwa papanya tidak diizinkan Tuhan lihat 2026. Papanya tugasnya selesai di muka bumi.
Jadi kalau sampai hari ini kita masih diperlihatkan 2026, masih ada nafas hidup setiap hari, gunakan sisa hidup kita sebaik-baiknya. Amin. Karena semuanya ini sementara, semua ini sementara. Jadi selama kita hidup, give the best, lakukan yang terbaik. Kalau engkau belum lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ngapain bawa-bawa beban? Ngapain bawa-bawa sesuatu yang sampah-sampah dari tahun lalu bahkan? Udahlah. Hidup ini cuma sekali, berikan yang terbaik. Dan justru ya, kalau kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang sangat merdeka di dalam Tuhan. Sebuah pribadi yang paling sulit dikalahkan itu memang adalah diri kita sendiri. Makanya kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, kita mulai harus bilang sama diri kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang tahun lalu. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan hidupmu dengan hidupmu sendiri kemarin, bulan lalu, tahun lalu, gitu loh. Jadi saya ini harus lebih baik daripada saya yang kemarin. Kalau saya kemarin suka gampang marah, saya harus lebih baik lagi tahun ini. Saya harus lebih bertumbuh di dalam Tuhan, gitu loh. Nah itu kan jadi pergumulan kita akhirnya masing-masing ya. Jadi kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, ada satu pribadi di firman Tuhan yang paling sering ngomong sama dirinya sendiri. Dan saya suka banget, saya jadi ketagihan gitu baca kata-katanya dia. Pribadi ini namanya Daud. Dia yang sering banget ngomong sama jiwanya. Dan dia sering bilang ini, hai jiwaku, hai jiwaku. Dia ngomong itu berkali-kali ya. Salah satunya yang sungguh indah tuh ada di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia katakan gitu. Pujilah namanya, hai yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan, ini luar biasa yang terakhir ini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita mikir-mikir kebaikan Tuhan tuh kalau kita dapat sesuatu yang misalnya cukup besar ya, cukup signifikan lah misalnya dalam hidup ini. Coba mulai latih diri kita untuk belajar lihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil. Karena kalau hal kecil aja Tuhan perhatikan dengan sangat detail, apalagi perkara besar dalam hidupmu. Tahun lalu saya baru pulang dari khotbah hari Minggu. Saya dalam kondisi yang kalau hari Minggu tuh kan full biasa sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi saya lagi di mobil pulang, saya nggak pernah punya supir. Dulu pernah punya supir cuman sekali dua kali untuk antar anak sekolah waktu mereka masih kecil-kecil. Tapi udah habis itu nggak pernah lagi. Sebisanya kita antar mereka, kita yang antar. Jadi saya sama istri saya tuh terlibat dalam hidup anak-anak ya kami dari mereka kecil ya. Dan saya tuh suka me time sendiri di mobil. Saya suka merenung sendiri, dengerin firman, denger musik. Saya suka sendirian lah pokoknya, saya nggak suka ada supir. Jadi saya pulang lah sendirian di mobil. Tiba-tiba saya tuh suka minum air kelapa hijau yang dingin banget. Ada yang suka air kelapa hijau gak? Ih, gak ada yang suka. Oh ada 1, 2. Oke. Itu bagus loh, sehat buat tubuh kita. Saya suka banget tapi harus dingin ya. Jangan yang room temperature, harus dingin banget. Itu bagi saya tuh seger banget kalau minum air gitu. Saya pengen banget tuh karena kondisi capek ya sepanjang hari ya. Terus dalam hati gini, di dekat rumah ada sih yang jualan di pinggir jalan, cuman males gitu stop lagi. Males, ntar kalau beli lagi dibelah lagi, baru dinginnya baru kapan gitu ya. Udah pengen banget minum. Saya dalam hati gini, udahlah pulang aja, minum air es aja lah di rumah gitu. Sampai di rumah saya copot sepatu. Istri saya lagi nonton TV terus dia gini, sayang tuh di kulkas ada air kelapa hijau dingin gitu. Terus saya bengong dong ngeliatin dia. Kok kamu tahu aku pengen air kelapa hijau? Terus dia dengan nyantai gini, kan aku istri kamu. Enggak beneran, aku pengen banget. Di mobil tuh aku pengen banget barusan. Gimana caranya? Tadi siang pulang gereja, aku beliin di pinggir jalan, udah dibelah dari siang, itu udah dingin banget, udah berjam-jam tuh di kulkas, dia bilang gitu. Saya minum sambil nangis. Terus saya mulai bilang gini sama diri saya, ini ya hal-hal kecil kayak gini nih. Ketika Tuhan pelihara hidup kita dari hal-hal detail dalam hidup kita. Ini mau saya simpan dalam hati saya. Supaya apa? Ketika saya lewatin hari-hari sulit, saya akan ingat hal-hal itu. Kalau hal kecil aja, air kelapa hijau aja Tuhan perhatikan. Apalagi hal besar dalam hidup saya. Makanya ya, Hagar, dia konflik toh sama majikannya. Dia keluar, dia kabur dari rumahnya Sarah. Waktu dia kabur, dia hamba kan, dia kabur. Didatengin sama Tuhan di padang gurun lewat malaikatnya. Ditanya gini, kamu tuh dari mana? Kamu mau kemana?
Akhirnya disuruh sama Tuhan, udah balik aja walaupun kamu ditindas. Karena memang panggilan aku tuh untuk kamu ada di situ. Udah nanti kamu dapat berkat khusus lah gitu ya. Ada satu ayat di Kejadian 16, dia katakan begini, engkau adalah Allah El Roy. Allah El Roy itu artinya Allah yang melihat aku. Mungkin kita berpikir gini, siapa sih saya? Dari sekian juta orang Kristen, anak Tuhan yang disebut. Emangnya segitu detailnya Tuhan perhatikan saya? Kita menyembah sosok pribadi yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dan semua anak-anaknya diperhatikan detail sama dia. Itu betapa besar kasihnya dia kepada saudara dan saya. Detail. Oke, coba saya ringkaskan renungan tadi. Renungan oleh Pastor Billy Lantang ini berfokus pada 2 pilar utama, mortalitas, kesadaran akan singkatnya hidup, dan detail divinitas, Tuhan yang memperhatikan hal kecil. Melalui kisah duka di malam tahun baru, kita diingatkan bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok yang begitu penuh misteri. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada Tuhan yang disebut sebagai El Roy, Allah yang melihat. Dari renungan tadi juga, kita bisa menemukan beberapa poin penting untuk kehidupan kita, seperti kesadaran perspektif, yang berarti memahami bahwa setiap hari di tahun 2026 adalah anugerah yang tidak didapatkan semua orang. Lalu, ketenangan batin, yang berarti mengetahui bahwa jika hal sepele seperti keinginan minum air kelapa saja diperhatikan Tuhan, apalagi masalah besar dalam hidup kita. Dan kemerdekaan diri, yaitu melepaskan sampah masa lalu, pengampunan, karena hidup terlalu singkat untuk membawa beban yang tidak perlu. Dari poin-poin di atas juga, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti latihan detail gratitude. Setiap malam, catat 3 kejadian kecil, bukan hal besar ya, yang menunjukkan kebaikan Tuhan hari itu. Lalu, audit prioritas. Jika hari ini adalah hari terakhir, apakah Anda masih akan menyimpan dendam? Jika tidak, lepaskan sekarang. Mindset El Roy. Saat merasa sendirian atau tidak terlihat dalam pekerjaan atau bisnis, ingatkan diri sendiri bahwa Tuhan melihat proses saya, bahkan saat manusia tidak melihat. Lalu, apa kesimpulan dari renungan hari ini? Kesimpulannya adalah, hidup yang berdampak tidak selalu dimulai dari pencapaian megah, melainkan dari kemampuan kita menghargai sisa napas dan melihat jejak tangan Tuhan dalam detail terkecil keseharian kita. Jangan menunggu badai datang untuk mencari Tuhan. Temukan Dia dalam ketenangan segelas air kelapa. Apa satu hal kecil yang terjadi pada Anda minggu ini yang sebenarnya adalah jawaban Tuhan atas keinginan hati Anda? Tulis di kolom komentar atau catat di jurnal Anda hari ini. Jangan tunda pengampunan. Hubungi seseorang yang perlu Anda ampuni hari ini sebelum waktu tidak lagi mengizinkan.